Baik, selamat sore Mas dan Mbak. Kenalkan saya Andrew Kazimangalik Lolarung dengan akhiran NIM 086 dari Teknik Mesin Angkatan 2024. Saat ini saya ingin mengerjakan tugas 3 ya, soal 3 dari materi AutoCAD. Maaf. Nah, ini penugasan 3 dari materi AutoCAD kelas A. Nah, di sini em, yang pertama-tama kita diminta untuk membuat dua gambar proyeksi dari gambar tiga dimensi di sini. Em, ya, pertama-tama saya akan menggambar yang kiri, kelas A dan B menggambar tampak depan, lalu yang kanan kelas A dan B menggambar tampak atas. Untuk itu langsung saja. Di sini saya menggunakan kertas A3. Ini adalah etiket yang saya gunakan pada ujian kemarin. Nah, langsung saja kita ganti eh, tanggalnya. Di sini tanggal 11 digambar oleh Education dilihat oleh dosen saya. Ini juga kita ganti menjadi fin ke oh, ya, jadi 03 karena ini adalah tugas 3. Nah, untuk itu kita bisa langsung saja menuju ke gambarnya. Di sini kita diminta untuk menggambar tampak depan, jadi eh, langsung saja. Oh, nah, saya akan memulai dari bawah dengan panjang horizontal 150 dan panjang vertikal 10 milimeter ya kalau kita gunakan di sini. Oh, namun sebelum itu saya hendak membagi kertas gambar ini menjadi dua bagian karena di sini kita diminta untuk membuat dua bagian. 420 kita akan bagi dua. 20. Dan ke bawah sejauh 297. Nah, kita akan screen. Baik, kita akan menggantinya menjadi garis putus-putus ya. Oke, untuk lainnya sendiri, sini saya akan mengganti garis utamanya menjadi 0,5 ya, seperti yang diajarkan di kelas. Ya,
Oke, kita akan langsung saja menuju ke gambarnya. Sini saya akan mulai kira-kira di sini. Nah, ke atas sejauh 10, lalu 150 secara horizontal. Sini sejauh 100. Oke, dan sebelah sana 105. Oke, setelah itu, karena ini tampak depan, jadi kita akan langsung membuat garis em, vertikal ini. Ya, garis vertikal ini sepanjang 90 mili ya ke atas. Set, set, set. Yap, 90 mili. Hmm. Lalu saya akan membuat garis vertikal, horizontal ke dalam sejauh 25 mili untuk membuat bagian sini. Dan tingginya juga 90 ke atas. Menyesuaikan. Sepanjang. Dua puluh. Setelah itu kita akan mencari panjang sisi mana apa belum membentuk sudut di sini. Jika kita lihat di sini sudut miringnya itu setinggi 40 ditambah X. X merupakan satu digit terakhir NIM. Karena ini yang tidak diketahui dan ini yang diketahui di bagian atas tinggi maksimalnya diketahui setinggi 90, maka dia akan eh, yang bagian vertikal ini akan menyesuaikan dengan yang sisi miring secara vertikal ini. Nah, oleh sebab itu, saya akan membuat dari atas sejauh 46 menyesuaikan dengan NIM saya. Nah, banyak sisi miringnya. Jika kita sesuaikan di sini nantinya. Nah, 4 dan di atas nantinya 6. Oke, selanjutnya di sini saya akan menggambar untuk sisi horizontal bagian atas. Setelah saya melakukan perhitungan tadi, saya bisa menyimpulkan bahwa panjang horizontal di atas itu adalah 75 dan ya dan tingginya ini menyesuaikan dengan lurusan yang di sini aja di 44.
Oh ya maaf, tadi saya bilang menyesuaikan namun salah. Di sini harusnya eh, tinggi yang ini itu seharusnya 50 agar eh, kita mendapatkan sisi miring sepanjang 64,03. Ini agak mepet, jadi akan saya geser ke kanan sedikit, ke kiri maksudnya sedikit. Yuh. Em, Setelah itu saya akan membuat lingkaran yang ada di sini ke bagian terakhirnya, itu lingkaran di sini. Secara horizontal dia berjarak 7 17 mili dari garis dan 45 mili dari secara vertikal ya. Jadi pertama-tama kita akan membuat garis bantu 17 dan ke atas jauh 40. Nah, eh, untuk R-nya sendiri, untuk jari-jarinya sendiri yaitu 10 ya. Maka dari sini saya akan membuatnya menjadi 10. Nah, untuk langkah terakhir di sini kita akan memberikan dimension untuk setiap garis yang ada. Sini saya untuk pemberian dimensionnya saya menggunakan eh, command DAL. Kemudian klik kanan, lalu diseret-seret saja. Oke, itu untuk bagian kiri, di mana kita diminta untuk menggambar tampak depan. Lalu kemudian untuk bagian kanan, kita diminta untuk menggambar tampak atas. Ah, baik, langsung saja kita menggambarkannya di sebelah sini. Untuk tampak atasnya sendiri akan kita mulai dari bagian sisi atau bagian kanan dari gambar di sini dengan kita akan membuat garis vertikal sepanjang 71, lalu garis horizontalnya itu sepanjang 25, kemudian ditambah 10, ditambah 10, artinya ada 45 gitu ya. Baik, langsung saja kita gambar di sini. Untuk lainnya sendiri, buat secara bebas terlebih dahulu. Oh, maaf, ada 71 ya. Baik, itu ya sini 45.
Nah, kemudian di sini saya akan langsung menggambar lingkaran kecil yang ada di sini dengan jarak dari ujung ke bawah itu sepanjang 20 mili, maka saya akan membuatnya yang pertama sepanjang 20, lihat, ke dalamnya juga 20. Jari-jari lingkarannya 6, sama halnya juga di bentuk bagian bawah, buat garis sepanjang 20, juga akan buat circle. Baik, kemudian selanjutnya di sini kita akan membuat persegi panjang untuk yang bagian ini ya, dengan panjang 61, berarti ke bawah 5 dan ke atas juga 5. Oke. Di sini kita akan membuat garis terlebih dahulu. Poinnya di sini 5. Oh iya, garis sini sepanjang 35 ya. Baik, seperti itu kita akan terlebih dahulu buat garis dari pinggir sepanjang 35. Nah, kemudian membuat garis ke atas sejauh 5 dan garis ke atas 61. Baik, selanjutnya untuk horizontalnya sendiri itu sepanjang 100. Tekan langsung buatnya. Terus, terus, terus. Untuk merapikannya kita perlu membuat ini sepanjang 5 dan dari atas. Oke, baik. Untuk membuatnya lebih tidak mepet, kita geser ke kanan sedikit. Untuk selanjutnya, di sini saya akan membuat lingkaran di bagian atas dengan cara lingkaran ada di tengah kotak. Maka saya perlu membagi garis di sini, poin sepanjang 100 bagi 2 dan ke bawah dan 1 bagi 2. Nah, inilah titik tengah yang kita dapatkan.
Lalu di sini diketahui bahwa lingkaran kecil di bagian dalam itu sebesar 21,5. Kita buatnya poin 12,5 maaf 21 kan. Ya, kemudian lingkaran yang lebih besar itu sebesar 25 jari-jarinya. Buatnya di sini poin. Aduh, koreksi kembali 11,5. Oke, baik. Selanjutnya, sini saya akan membuat garis ke dalam sejauh 10, lalu ke atas sejauh 5, dan ke kiri sejauh 45, ke bawah sejauh eh, 71, ke sana sejauh 25, ke atas sejauh 5. Nah, setelah itu sini saya akan membuat garis dari sini sejauh 20, lalu ke bawah sejauh 20. Ntar untuk mengoreksi kita akan lihat kembali 20, 20. Ya, benar. 10 ditambah 10, 20, 45. Ya, benar. Oke. Kemudian kita akan membuat circle sebesar 6. Ya, ada di sini. So, untuk menyelesaikan gambar ini, kita akan menambahkan bagian dimensi. Iya, untuk penambahan dimensi sendiri di sini kita seharusnya menggunakan dengan nama dimension sendiri. Lalu untuk saya biasanya menggunakan garis 0,3.
select semua garisnya. Baik, demikianlah video yang boleh saya bagikan mengenai soal 3 dari tugas AutoCAD lab session Teknik Mesin Universitas Diponegoro. Terima kasih atas perhatiannya.